Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bu Lucy, selaku Guru Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cecilia Buri, kelas 11 IPS 3, nomor absen 8. Saya sekelompok dengan Janet Cecilia Yong, nomor absen 18, akan menjelaskan mengenai contoh teks eksplanasi yang kami pilih, yaitu bertema gunung meletus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa arti dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki pengertian suatu teks yang berisikan penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, serta budaya. Terdapat banyak contoh dari fenomena yang dibahas dalam teks eksplanasi. Bisa berupa gunung meletus, banjir, tsunami, tanah longsor, atau kejadian-kejadian lainnya yang ada di sekitar kita. Untuk kali ini, kelompok saya memilih tema gunung meletus. Di sini terdapat penjelasan mengenai gunung meletus, serta dampak-dampaknya. Kita akan memasuki ke bagian strukturnya. Bisa dilihat, struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau pembuka. Di pembuka ini biasanya dijelaskan mengenai apa itu gunung meletus dan apa yang terdapat di dalam gunung meletus tersebut. Di sini tertulis gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Di sini juga ada jenis-jenis gunung yang masih aktif yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada deretan penjelas atau isi. Biasanya di bagian isi ini terdapat penjelasan-penjelasan mengenai bagian-bagian dalam gunung meletus. Atau maksud saya gunung yang masih aktif. Seperti dituliskan, dikarenakan adanya hubungan dengan batas lempeng bumi secara langsung, maka sebagian aktivitas Gunung Merapi berkaitan erat dengan zona kegempaan yang terbilang aktif. Jadi, biasanya pada saat terjadi gunung meletus, akan dibarengi dengan terjadinya gempa bumi dan juga tsunami. Karena untuk wilayah gunung yang terdapat di pesisir pantai itu biasanya akan mengalami keruntuhan batu-batuan yang ada di pinggir-pinggiran gunung sehingga air pantai akan mencuat keluar dan akan menyebabkan tsunami. Lalu struktur selanjutnya ada penutup. Di penutup ini tertuliskan, oleh karena itu sampai hari ini antaranya bencana yang cukup mengerikan bagi masyarakat adalah gunung meletus. Nah, biasanya penutup ini tuh berisikan ringkasan atau penjelasan akhir dari suatu teks eksplanasi. Ya, Bu. Oke, lalu ada kaidah kebahasaan dalam struktur eksplanasi ini. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik yang bukan berpartisipan manusia, yaitu gunung meletus. Jadi, biasanya itu berfokuskan pada hal-hal umum seperti kejadian-kejadian sosial budaya, atau kejadian fenomena seperti ini juga bisa termasuk, yang bukan manusia yang terdapat di dalamnya. Jadi, maksudnya itu seperti ketika kita membahas teks eksplanasi, pasti yang dibahas adalah Gunung Merapi atau fenomena alam lainnya, atau fenomena sosial budaya yang terjadi.
yang dijelaskan di sini itu apa dampak dari gunung meletus, apa pengertian dari gunung meletus, dan jenis-jenis gunung Merapi yang masih aktif di sekitar kita. Lalu yang kedua ada dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Istilah-istilah ilmiah yang dimaksud itu seperti ada kata lava atau magma. Itu dalam kamus KBBI merupakan istilah-istilah ilmiah yang biasa digunakan oleh para ilmuwan-ilmuwan. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang dimana subjeknya berposisi sebagai pelaku. Jadi subjeknya ini di sini adalah gunung meletus. Jadi biasanya tuh kata kerja aktif memiliki imbuhan me atau ber. Jadi gunung meletus, yaitu gunung yang mengeluarkan letusan. Jadi yang ketiga adalah menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Konjungsi waktu ini ada di kalimat dalam teks ini berupa ketika atau sehingga, setelah, selama, seperti itu. Dan memiliki hubungan syarat jika, kalau, bila, manakala. Lalu yang kelima adalah menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Jadi kalimat pasif ini ada juga di dalam teks eksplanasi gunung meletus ini, yaitu aktivitas gunung yang masih aktif. Aktivitas gunung Merapi, aktivitas gunung Sinabung, seperti itu. Aktivitas yang dimaksud itu seperti mengeluarkan magma atau menghasilkan lava, mengeluarkan batu-batuan, abu vulkanik, seperti itu. Yang terakhir adalah eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Jadi gunung meletus itu suatu fenomena yang benar-benar terjadi. Seperti baru-baru ini ada gunung yang baru meletus. Lalu di tahun 2010 ada gunung Merapi yang meletus. Seperti itu. Jadi menggunakan sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Jadi itu benar-benar real, nyata terjadi, dan bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Seperti itu. Baik, Bu Lucy, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika yang diterangkan belum sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih, Bu. God bless you.